tiba-tiba orang itu kering rohani. Enggak sih. Ada sesuatu yang dia tinggalkan, yang dulu dia lakukan. Dan itu kesengajaan, meskipun dia tidak melakukannya dengan tujuan meninggalkan Tuhan. Tapi dia mulai kendor di sana. Biasanya, apa dulu tandanya orang yang hilang kasih mula-mula? Kehidupan doanya berubah. Yang namanya kasih mula-mula itu hilangnya gradually atau secara pelan-pelan. Erosi itu nggak langsung, itu namanya gempa bumi. Erosi itu perlahan-lahan, lalu longsorlah dia. Kasih mula-mula itu we are losing our first love gradually, bahasa Inggrisnya, atau step by step. Selalu gitu, dan selalu kasih mula-mula itu hilang di dalam dulu, sebelum nampak di luar. Misalnya kehidupan doa kita mulai kompromi. Dulu kita rajin cari Tuhan. Kita doa bukan supaya kita masuk surga. Kita doa karena kita merindukannya. Waktu kita baca Alkitab karena kita kepingin dengar suara Allah. Karena ini kan ini adalah surat cintanya. Perjanjian baru, perjanjian lama. Tapi waktu itu mulai digeser. Lama-lama nanti akan kelihatan. Kelihatan di dalam aktivitasnya. Apa yang terjadi di alam rohani, apa yang digeser di situ akan lambat laun. Pasti lambat laun, cepat lambat pasti akan ada sesuatu yang bergeser di alam nyata. Misalnya, saya mulai bolong-bolong berdoa. Saya sudah tidak prioritaskan bertemu dengan Tuhan. Saya lebih banyak bergaul dengan kawan-kawan. Itu pun berkat dari Allah. Tapi ketika berkat sudah menggantikan sang pemberi berkat dalam hidup saya lebih menikmati berkatnya daripada the source atau sumber berkat itu sendiri. Waktu yang ada pun untuk dia pun kukorbankan demi supaya saya bersenang-senang dengan rekan-rekan. Misalnya, kalau saya mulai menggeser sesuatu yang antara saya dengan Tuhan di hidup saya, cepat lambat mungkin akan kelihatan. Contohnya, nanti waktu di gereja kita dengar firman. Dulu kita tuh mencatat, karena kita sungguh-sungguh haus. Tapi waktu akarnya bermasalah, kehidupan doa pribadi kita sudah bergoncang, sudah bergeser dan bergoyang. Coba lihat ya, sekarang kita dengar firman juga sudah nggak konsentrasi, malah justru terus lihat jamnya, kapan selesai ini. Apa yang terjadi di dalammu, cepat lambat akan manifestasi. Pasti akan manifestasi keluar. Kalau dulu memuji Tuhan itu bisa sampai nangis, bukan berarti kita kalau nyanyi itu harus sampai nangis-nangis, ya enggak. Tentu setiap orang ekspresinya beda. Tapi sekarang, setiap kali kita memuji sudah hambar. Dan setiap kali kita menerima pesan Tuhan, kalau dulu kita semua telan, lalu kita berusaha terapkan, ngerti nggak ngerti, sekarang kita kritiki satu persatu. Kita salah fokusnya bukan pada pesan Tuhan, pada pembicaranya. Lihat ya, ketika sesuatu di dalammu bergeser, akan ada manifestasinya. Kalau itu hanya sampai taraf di gereja aja kita berubah, respon hati, reaksi, masih nggak apa-apa. Nggak berhenti di sana. Itu akan diteruskan. Lama-lama, roh duniawi mulai menguasai. Kalau kita sudah lost sama Tuhan, ini kan harus diisi dengan sesuatu. Pasti kalau dunia jiwa dan dunia roh sudah tidak lagi menjadi segala-galanya, kita pasti kedagingan dan mengisinya dengan sesuatu yang memuaskan hawa nafsu. 100% itu. Ketika kasih itu mulai berkurang, saya yakin dosa akan mengisi dan bertambah. Nggak bisa nggak. Kita nggak bisa melayani dua Tuhan. Ketika kita tinggalkan satu Tuhan, Tuhan yang lainnya tidak diundang, pasti akan masuk dalam hidupmu. Makanya kehilangan kasih mula-mula itu lebih bahaya daripada yang kita kira. Terjadinya pelan-pelan. Tapi sekali kita merosot, susah lagi merangkak. Susah lagi kita itu untuk mendaki. Tahu-tahu kita sudah berada di bawah. Kita sudah jatuh. Dan ketika kita sadar,